kita yuk, karena keluar biasaan Tuhan kita yang menjadikan kita ada sampai dengan saat ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan kita yang maha tinggi. Hodu ladonai kitov. Kita boleh bersalam-salaman kiri dan kanan kita. Kita mau katakan apa kabarnya, Tuhan Yesus baik, Bapak Yahweh baik. Bagimu Bapak Yahweh, mari kita berikan sorak-sorai sekali lagi buat Bapak kita yang ajaib. Saya undang untuk Bapak Gembala menyalakan menorah. Pembacaan sahabat terambil dari Yesaya 58 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan.
Jika karena hari Sabat Engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang kau sukai pada hari kudusku, dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Bapa Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Bapa Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Bapa Yahweh telah berfirman. Amin. Kudus, 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 sebab Dia kuras kita. Haleluya, haleluya. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang memenuhi panggilan Sabat-Mu ya Bapa yang Maha Mulia. Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat tuntunan Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Bapa, layakkan kami hari ini untuk memuji kebesaran keagungan Tuhan. Kuduskan kami dengan dabar-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, pelanggaran kami, pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak berkenan kepada-Mu. Perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar. Perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Kelemahan, kelalaian, kealpaan, ketidakmengertian kami, Bapa Yahweh, hamba mohon ampunan-Mu Tuhan atas kami umat-Mu jemaat GPR. Haleluya. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan.
Janganlah terhambat berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang Tuhan sedang berikan. Janganlah terhambat pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan. Janganlah terhalang rancangan-Mu yang mulia atas hidup kami. Bapa, hamba serahkan dalam tangan-Mu hidup kami, umat-Mu jemaat GPR Haleluya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang Kau berikan melalui Yesus hamba Sia Putra-Mu yang mati dan Kau bangkitkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Baru kata Yahweh Elohim melek kaulah masih kisah bimit betap ubadam Yesus hamasia gadelula Yahweh te onerome mas moyedasamin abaraget Yahweh bikulit amit hilati bibi amin. Esrimim Yahweh Ose Samaim Fi Aretz Amin. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Patebeskan ibadah raya di dalam nama-Mu yang Maha Kudus. Bapa Yahweh Tuhan kami, Bisemi Yeshua Hamasya Adon Vela Kodes. Haleluya. Amin. Kita masih mau tetap berdiri. Kita akan melakukan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17, demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilakan kembali jemaat Tuhan untuk duduk, dan saya undang untuk para aliyah maju ke depan.
Pembacaan Halel terambil dari Mazmur 77 ayat 12 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Bapa Yahweh, karena seharusnya aku mengingat keajaiban-keajaiban-Mu pada zaman dahulu kala. Aku juga akan merenungkan semua karya-Mu dan memikirkan perbuatan-Mu. Ya Tuhan, jalan-Mu adalah kudus. Siapakah Tuhan yang besar seperti Bapa Yahweh? Engkaulah Tuhan yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Engkau telah menebus umat-Mu dengan kekuatan-Mu, anak-anak Yakub dan Yusuf. Samudera melihat Engkau, ya Tuhan. Samudera melihat Engkau. Mereka takut, juga kedalaman gemetar. Awan-awan mencurahkan air, langit mendengarkan suara, bahkan anak-anak panah-Mu berhamburan. Bunyi guntur-Mu dalam badai, cahaya kilat menerangi dunia. Bumi pun bergetar dan berguncang. Jalan-Mu di dalam laut dan alur-Mu di lautan luas. Tetapi jejak kaki-Mu tidak diketahui. Engkau menuntun umat-Mu seperti kawanan domba melalui tangan Musa dan Harun. Amin. Pembacaan Torah terambil dari Imamat 16 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Hari Raya Pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Bapa Yahweh, berfirmanlah Bapa Yahweh kepadanya. Firman Bapa Yahweh kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Bapa Yahweh di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Bapa Yahweh dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Bapa Yahweh itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Bapa Yahweh untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Amin. Pembacaan Haftarah terambil dari Yeskiel 22 ayat 1 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Dosa Yerusalem. Datanglah firman Bapa Yahweh kepadaku dengan mengatakan, dan engkau, hai anak manusia, maukah engkau menghukum kota penuh darah dan membuat ia mengetahui semua kekejiannya?
Dan engkau harus mengatakan, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, kota itu menumpahkan darah di tengah-tengahnya karena waktunya segera tiba. Sebab dia telah membuat berhala-berhala melawan dirinya untuk mencemarkan dirinya sendiri. Dengan darah yang telah engkau curahkan, engkau telah bersalah. Dan dengan berhala-hala yang telah engkau buat, engkau telah menjadi najis. Dan engkau telah membuat hari-harimu mendekat dan tahun-tahunmu telah datang. Oleh karena itu, aku telah menjadikan engkau suatu hinaan bagi bangsa-bangsa dan suatu ejekan bagi seluruh negeri. Mereka yang dekat dan mereka yang jauh darimu akan mengejekmu, hai nama yang cemar dan penuh dengan keributan. Lihatlah para pemimpin Israel, setiap orang menjadikan kekuatan tangannya untuk menumpahkan darah di antaramu. Di antaramu ada seorang ayah dan seorang ibu telah dianggap ringan. Mereka telah melakukan pemerasan terhadap pengembara di tengah-tengahmu. Mereka telah menindas anak yatim dan janda di antaramu. Engkau telah memandang rendah perkakas kudusku dan menajiskan sahabat-sahabatku. Amin. Pembacaan Brit Hadasah yang terambil dari Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 28, demikian firman Tuhan. Dan ketika datang Hamasia, imam besar akan hal-hal baik yang akan datang melalui tabernakel yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yakni bukannya ciptaan. Juga bukan dengan cara membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat kudus untuk memperoleh penebusan kekal. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan, serta abu lembu muda yang memercikan mereka yang najis itu, dapat menguduskan sehingga suci secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Hamasia, yaitu melalui roh yang kekal, telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim. Akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati, untuk beribadah kepada Elohim yang hidup. Dan karena itulah dia menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru, sehingga melalui kematian yang telah terjadi untuk penebusan akibat pelanggaran-pelanggaran di bawah perjanjian yang pertama. Mereka yang telah dipanggil boleh menerima janji warisan yang kekal. Sebab di mana ada wasiat, kematian orang yang membagi warisan itu harus dipastikan. Sebab sebuah wasiat adalah sah atas mereka yang meninggal, karena selama orang yang membaginya masih hidup, hal itu tidak memiliki kekuatan. Demikianlah, maka wasiat yang pertama itu tidak disahkan tanpa darah. Karena semua perintah yang telah diucapkan oleh Musa sesuai Taurat kepada seluruh umat itu harus dengan membawa darah anak lembu dan domba jantan beserta air dan bulu domba merah serta hisop. Ia sendiri harus memercikan baik kitab maupun seluruh umat itu, dengan mengatakan, inilah darah perjanjian yang telah Elohim perintahkan kepada kamu. Dan dia memercikan dengan darah baik tabernakel maupun seluruh peralatan ibadah secara demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Taurat. Dan tanpa penumpahan darah, pengampunan tidak terjadi. Oleh karena itu, memang suatu keharusan bahwa tiruan-tiruan dari hal-hal yang ada di surga ditahirkan dengan hal-hal ini. Namun hal-hal surgawi itu sendiri dengan kurban-kurban yang telah lebih baik daripada hal-hal ini. Sebab Hamasia telah masuk bukannya ke dalam ruang kudus yang dibuat oleh tangan manusia yang mirip dengan yang asli, tetapi ke dalam surga itu sendiri. Sehingga sekarang tampil di hadirat Elohim demi kita. Bukan supaya berkali-kali dia mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam ruang kudus dengan darah yang lain. Sebab seharusnya lah dia berulang-ulang menderita sejak permulaan dunia. Tetapi sekarang, sekali saja pada akhir zaman, dia telah dinyatakan sebagai penghapusan dosa melalui pengorbanan dirinya.
dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu penghakiman. Demikian pula lah Mesia yang dikorbankan satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Pada kali yang kedua, dengan tanpa dosa, dia akan tampak kepada mereka yang menanti-nantikan dia untuk keselamatan. Amin. Haleluya. Kados, kados, kados. Abi Yahweh sebaut melokoran skebodo. Terberkatilah Engkau Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Mulia. Merupalah ahli-Mu yang Kau pakai menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Kami diberkati oleh dabar-Mu yang kami dengar. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan secara pribadi, keluarganya, orang yang Dia kasihi, orang yang mengasihinya, dimanapun mereka berada, selamatkan ya Bapa dan berkati ya Tuhan. Izinkanlah hamba-Mu ini Tuhan melihat pertolongan yang ajaib dalam hidupnya. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Bismi Yeshua Mashiach dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau kami ada sampai dengan saat ini itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Bapa Yahweh di tempat ini Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa korban syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bawa korban syukur kita. Kita mau bawa persembahan yang terbaik ke hadirat Bapa Yahweh. Kita mau persembahkan tubuh, roh, dan jiwa kita di hadapannya. Terima kasih. Kita mau angkat satu pujianku bersyukur padamu Tuhan.
menyakiti kami, sebab ada Engkau yang ada di dalam kami Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau Tuhan, dari dulu kekal sampai dengan selama-lamanya. Raja damai, Raja kemuliaan, Raja segala bangsa. Kami mau agungkan, kami mau tinggikan Kau di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Bapa Yahweh, Bisem Yesua, haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Selalu ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Amin. Siapa yang dilawat sama Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita sudah dilawat, wajahnya langsung beda. Cahayanya langsung keluar. Haleluya, kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau angkat pujian. Bersyukurlah. Mudah-mudahan anak sekolah sahabat maju ke depan. Kita mau sama-sama memuji-muji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Saudara, Karena kasih-Mu tak bersudaha. Biar bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu. Bersyukur rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu. Sekarang harus dapat katakan bersyukurlah. bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena apa saudara? Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu. Bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu. Bersyukurlah sebab kasih setia Bapa Yahweh selalu baru untuk hidup kita semua. Haleluya. Kita mau angkat pujian yang kedua. Dasar dari yang kuhargai. Dari yang ku harapkan, Katakan bukti dari segala. bukti dari segala yang tak ku
anak sekolah sahabat akan didoakan oleh Bapak Gembala. Kita angkat pujian Boruah Eloha. Boruah Eloha umale nafsi dekota nukeladi rabeka hafesi anak numas mini mota lafo Eloha umale et nafsi adekota nukeladi rabeka hafetsim anumas lafo Bapa, Kau melihat Tuhan sebagai sahabat di bawah oleh orang tua mereka yang mengandalkan Engkau, orang tua yang berbahagia yang menanti-nantikan kepada orang tua yang berharap bersandar kepada Bapa. Anak ini adalah titipan-Mu ya Bapa ya. Anak ini adalah pemberian-Mu ya Tuhan. Bapa, hamba serahkan dalam tangan-Mu, Bapa Yahweh. Berkenan Engkau memberkati anak-anak sekalian sahabat ya. Engkau sendiri akan menjamah mereka. Bapa Yahweh Maha Mulia, mohon kasih sayang-Mu untuk pertumbuhan mereka, untuk perkembangan mereka, untuk masa depan mereka. Jadikan kelak mereka akan menjadi generasi penerus, generasi pemenang, generasi yang akan menyukakan hati-Mu Bapa di tengah bangsa ini. Berbahagialah orang tua yang takut akan Engkau Bapa Yahweh. Bapa berkati Tuhan Rabi minyak Tuhan, jadikan menjadi minyak Rabi diberkati. Meteraikan nama-Mu yang Maha Kudus, biarlah nama-Mu ada pada dahi kami, ada pada dahi keturunan anak cucu kami Bapa, sehingga di mana kami berada, perlindungan Bapa Yahweh sempurna. Terima kasih Engkau akan lakukan perintah. Terima kasih. Glory, haleluya, haleluya. Hai putra-putra Sion, hai putri-putri Sion, terimalah berkat Bapa Yahweh. Yeva Yesimka Yahweh Efraim Weki Manase Yesimak Yahweh Kisarari Karahil Milia. Diberkatilah Tuhan anak-anak sekalian sahabat ini dalam nama-Mu yang Maha Kudus. Hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Alirkan berkat melalui kedua orang tua mereka yang Kau berkati, melalui orang-orang yang Tuhan tentukan untuk memberkati mereka. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa Tuhan, biar para serapi malaikat-Mu Tuhan, malaikat Mikael, Jibril, Rafael, Remiel, Raguel, Zariel, menyertai anak-anak sekalian sahabat ini Bapa. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Bapa, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba akan lakukan perintah-Mu Tuhan. Urapi mereka, jamah mereka satu persatu. Haleluya. Boruah Eloha umale nafsi hadrekota nukeladi
Kabulkanlah setiap bejana-bejana kami ya Tuhan. Penuhkanlah setiap kami dengan aliran-aliran sungai-Mu ya Tuhan. Bukakanlah rahasia kebenaran firman-Mu buat setiap kami Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada berubah kuasa